pendaratannya ada di Pasir Putih Situbondo. Serangan itu ke arah Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan ada yang ke arah Jember, ada yang ke arah Banyuwangi. Jadi sasarannya itu mengapa? Karena memang disebut saja Sandinyok produk. Itu Belanda sebenarnya kan sudah punya basis di Surabaya. Mereka kan membutuhkan uang sebenarnya. Keberadaan mereka di sini kan lama makin banyak, makin membutuhkan uang. Nah, dari mana devisa itu diperoleh? Nah, tentu saja kantong-kantong emas Hindia Belanda itu kan ada di pedalaman, bukan di pesisir. Pesisir adalah tempat untuk mengapalkan, tapi perkebunan. Produknya itu di perkebunan. Produk makanya di perkebunan. Perkebunan yang paling kaya Jawa Timur itu ada di Banyuwangi, sebagian Malang. Sehingga itulah makanya sasarannya ke wilayah tersebut. Daftar kalau tentara singen di alun-alun blunder nih. Saniki di balik kota tau ya, ini singen. Saudara berani mati. Daftar tentara nih, enten pendaftaran mana nih? Kangge ini anu niku. Zaman musuh itu Surabaya kasihan. Niki. Kali konco mawon rekene begini mboten enten rewangan daftar iku ya. enten wong 12 ini singen. Latihan tentara. Ya enten di latihane enten di bunul niku. Latih senjata berat nggih, bagian juki. Oleh kanon senjata ini tinggalan Jepang zaman semanten. Mantun latihan kita si terus diberangkataken teng Surabaya niku lek londo mulai teng Surabaya mriku teng di Buduran. Lha niku teng Buduran ya. Zaman semanten niku londo niku. Ya seragam ta enten ya Mas. Zaman semanten. Bapak enten seragam biasa ngaten. Senjata kita yang sangat lemah. Jadi senjata TNI waktu itu ya adalah Arisaka T99, Arisaka T100 sama Stengun, senjata warisan Jepang. Dan Belanda tentu punya senjata dengan kapasitas yang sama dengan Arisaka. Namun kan mereka ditopang oleh yang namanya armored personnel carrier yaitu, dan senjata-senjata berat, meriam, kemudian juga pesawat P-51 dan kendaraan sebenarnya yang dipakai di Malang itu kan lebih ke M-Track ya, bukan tank ya. Jadi tapi meskipun M-Track dia dilengkapi dengan senapan tipe Browning yang kalibernya 12,7 ya, lumayan besar ya. Jadi jarak tembak lebih panjang, jarak range tembaknya lebih kuat. Kemudian dia pakai cartridge untuk mengganti peluru dengan yang lebih banyak. Jadi jelas tidak mampu kita menghadapi pasukan seperti itu. Sehingga taktik yang terakhir adalah Verspreude Arden tadi, yaitu membuat rintangan di jalan, terus membakar semua gedung. Jadi dengan harapan tidak bisa dipakai oleh Belanda. Ten kampung-kampung nih Mas, zaman semanten, tapi beliau dereng ngeten. Beliau timpan tentara ya niku ngiriani terus di. Ngiriani kakang nih bapak nih Pak, kakang nih emak. Nggih, nggih. Terus diobongi ini milondo. TKR. Kowe kata cuma mati iki kan. Nggih niku sing kali ruwae mbok diobongi nggih kuwatir londo niku. Tentara londo tentara niku. Surat kangge perjuangan iku
Nami jenengan nggih pikantos. Terus pundi niku? Nami kula jenengan nak nggih Salim ah. Nami kula panjen Salim. Lah jenengan iki tasih dereng nami kula Saiman. Strateginya lebih sebenarnya ada yang disebut sebagai saya baru diberitahu dari Mas Dimas tadi frontal assault ya atau serangan langsung ya, jadi frontal assault ya. Jadi ayo hadap-hadapan. Itu pelajarannya Reikugun, angkatan darat Jepang. Jepang kalau berperang kan gini, langsung maju tusuk bayonet, tiarap maju tusuk bayonet. Nah, serangannya kan seperti itu. Jadi ya saya membayangkan serangan itu yang diterapkan untuk melawan Belanda, sementara Belanda menggunakan tactical approach. Kuasai wilayah bersih, maju. Kuasai wilayah bersih, maju. Kuasai wilayah bersih, maju. Jadi seperti latihannya US Marine, karena seragam yang dipakai Belanda di agresi militer Belanda pertama itu persis seragamnya US Marine, macan tutul itu, kayak macan tutul ya bilang. Mereka kan kalau Amerika menyerang kan seperti apa? Kalau veteran US Marine bilang di Iwo Jima itu tiap inci kita kuasai hanya dalam beberapa jam. Tiap inci itu segini. Berapa jam menguasainya? Karena memang clear di area baru maju. Nah, serangan Jepang kan lebih ke frontal. Jadi kita lihat di latihannya peta. Itu mungkin salah satu penyebab jumlah korbannya banyak. Karena serangan frontal menghadapi jenis senapan Brownier M2 yang dipasang di M-Track ya, bukan tank loh, M-Track. Ya jelas korbannya pasti banyak. Gerbong Maut Bondowoso itu bukti bahwa itu benar-benar kekerasan luar biasa yang di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Belanda, tentara Genil ya, terhadap tawanan perang dari serangan agresi militer Belanda pertama. Jadi di dalam sejarah perang Dunia Kedua itu nampaknya ya kereta api menjadi bagian yang mengantarkan pembunuhan massal. Saya 3 orang pilihan, yang ini yang pertama. Kedua, saya katakan 6 orang tadi itu ketangkep waktu operasi dia itu. Terakhir akan tutup Wonogiri, suruh masuk Wonogiri. Saya ketangkep terakhir, yang saya ya di sini karena belum bisa keluar. Tangkep terakhir diajar yang luar biasa di situ, sampai sini luka, ini tapi diantem ya itu karena dulu. Karena jenengan yang ya sampai kemudian ya ini luka karena pada waktu itu yang diajar cuma saya, yang 3 orang itu kalau 3 orang diajar semua. Yang pada waktu ketangkep yang kedua itu teman saya itu bisa lari, saya kena. Yang terakhir saya katakan 7 orang tadi yang diajar Belanda, tapi yang diajar itu kebetulan kok saya, teman saya bisa lari dan aman, saya yang diajar. Senjata diisi di kokang arah panjang ini, mau tembakan saya mestinya gitu ya. Kok ada orang lari, kebetulan tidak ada orang lari, kok tembakan gitu ya. Terus dia dipanggil temannya akan berangkat ke truknya itu.
Kalau veteran itu semuanya pembela maupun perdamaian dan PKRI atau pejuang kemerdekaan itu semuanya 542 orang. Khusus pejuang? Kemudian pejuang kemerdekaan itu tinggal 49 di Kabupaten Malang. Ini tersebar di seluruh kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Malang. Kondisinya ya bukan memprihatinkan, tapi kalau masalah kesehatan ini memang kurang ada perhatian, terutama dari segi kalau sakit ya namanya orang desa itu ya wis minum apa saja monggo silakan itu. Jadi kayaknya pengobatan itu ya sedikit banyak kayak terabaikan karena juga mahalnya biaya gitu. Kemudian untuk biaya pengobatan itu enggak mencapai, itu jelasnya gitu. Kalau kesejahteraan dari pemerintah itu ya dikatakan cukup ya cukup, dikatakan tidak ya tidak. Tergantung dari si pemakai. Suatu contoh kalau sekarang satu keluarga itu ada penghasilan itu 2.600.000. Kalau untuk 1 bulan bagi 2 orang itu cukup. Tapi karena di lingkungan itu ya kadang-kadang itu ada yang keseripahan, ada yang punya hajat ini dan itu yang perlu kita berkunjung ke sana. Ini masih menjadi perhatian dari para veteran pejuang ini. Nah itu sudah enggak tunjangan atau pensiun? Enggak cukup sudah kalau gitu. Ya itu merasa saya satu ya bangga dan bisa untuk anak-anak menjadi sejarah. Nah, jadi saya merasa mendapatkan bintang jasa, ya, penghargaan dan ya sebenarnya ya tidak banding lah, ya. Tapi gimana ya? Jadi hanya jangan dikatakan dapat itu. Wong itu aja upamanya tidak kerja lagi, ya, dari murni dari veteran, jadi tadi 1 bulan itu dapat 1.800.000. Kan upamanya itu kan ya tidak cukup, Pak. Tapi gimana dari kenapa adanya cuma itu? Mau apa lagi? Musik saya nopo mas, tani ya, matul, ngoten. Terus sadian apa? Godhong. Nggih, godhong nggih napa-napa niku. Terus pundi? Dugi mriki ten pundi? Napa? Sadian godhong. Ten Malang. Mikul Mas ten Malang isine niku. Mboten kendaraan kok saniki. Dadi godhong nggih dipikul ket-ket ngoten. Kula dereng ten pensiun, dereng. Jadi memang berawalnya dari kita pengen memberikan sebuah apresiasi besar untuk para veteran terutama yang berada di Kota Malang, terutama khususnya ketika Hari Pahlawan di bulan sebelumnya. 3 bulan untuk sebuah penggalangan dana 1 program, dan qadarullah untuk veteran ini memang partisipasi dari para sahabat baik ataupun sahabat dermawan di luar sana itu kurang maksimal. Dikarenakan mungkin banyak hal atau bahkan saat ini kami merasa bahwa cukup untuk mengenang jasa-jasa mereka, mengapresiasi melalui doa tanpa memberikan sebuah wujud bantuan langsung itu sudah cukup mungkin dari mungkin dirasanya seperti itu. Kalau sepengetahuan kami di Kota Malang memang syukur alhamdulillah masih banyak veteran yang saat ini hidupnya tercukupi. Maksudnya mereka berada di dalam suatu lingkungan keluarga yang sudah mendukung ataupun cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka di akhir usia. Tapi di sisi lain pun kami mendengarkan kisah-kisah dari teman-teman lain di kota lain dan sebagainya
banyak bahwa veteran-veteran yang saat ini pun di usia senjanya, yang dahulu memang sebegitu berjuangnya untuk mempertahankan Indonesia, bahkan memerdekakan Indonesia, saat ini juga hidup dengan kondisi yang sangat amat kurang. Entah itu rumahnya yang berada di pinggiran, beliau hidup sendiri, ataupun bahkan sekarang jadi pemulung, itu pun juga ada kisah-kisah seperti itu. Tapi memang alhamdulillah di Kota Malang kami tidak sampai menemukan hal tersebut.